Mari kita ingat kejadian di 2 kali pilpres sebelumnya. Prabowo yang kalah juga menggugat hasilnya ke MK. Tapi, gugatan Prabowo itu tidak mendapat dukungan luas dari masyarakat. Nah, kali ini, banyak amikus kuri dari berbagai kalangan. Dari pemuka masyarakat sampai mahasiswa. Bayangkan, ada lebih dari 300 guru besar dan akademisi. Bahkan, Megawati juga turun gunung untuk menjadi amikus kuri. Semuanya ada hampir 50 dokumen amikus kuri. Padahal, pada pilpres sebelumnya, gugatan Prabowo tidak mendapat dukungan seperti itu. Kali ini, memang beda. Bukan cuma peserta yang merasa dicurangi. Tapi, masyarakat luas juga merasakan adanya ketidakadilan. Sehingga mereka bersuara keras. Tapi, ternyata MK sulit untuk jadi penjaga konstitusi. MK tidak bisa jadi pengawal konstitusi lagi. Oleh karena itu, tonan hormat kepada 3 hakim MK. Di tengah-tengah penyalahgunaan kekuasaan. Di tengah-tengah abuse of power oleh Presiden. Di tengah-tengah tekanan penyelewengan wewenang aparat. Ketiga pahlawan hukum itu berani menyoroti etika Presiden. Tonan salut kepada Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Mereka mengungkap pemanfaatan celah hukum. Pelanggaran etika Presiden itulah sumber ketidakadilan dalam pilpres. Pasti tidak mudah bagi hakim MK untuk bicara begitu. Jika suatu keputusan terkait posisi seseorang, hakim MK biasanya tidak nyaman untuk bicara terbuka. Baru kali ini ada dissenting opinion dalam sengketa pilpres. Kata Prof. Mahfud MD, ini pertama kalinya dalam sejarah MK. Ada dissenting opinion terhadap putusan MK. 3 hakim memberikan pendapat berbeda dengan 5 hakim lainnya. Sejarah akan mencatat keberanian mereka. Pentingnya kecurangan dan pelanggaran disuarakan. Agar tidak dilembagakan sebagai bagian dari strategi pemenangan. Jangan sampai pemilu berikutnya menggunakan formula seperti itu lagi. Formula yang dianggap sudah berhasil di pilpres ini. Karena MK memutuskan hal itu tidak salah. Jangan kaget kalau modus pemilu nanti akan mirip pilpres ini. Jangan kaget kalau pilkada juga akan begitu. Wah, kacau dong jadinya. Saldi Isra adalah contoh seorang hakim yang konsisten. Dia konsisten menjunjung etika dan moral konstitusi. Hakim Saldi mengingatkan pemilu di masa Orba. Dia membandingkan pilpres ini dengan pemilu di masa Orba. Saat itu, pemilu juga berjalan memenuhi segala prosedur. Dengan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan. Sesuai dengan UU Pemilu saat itu. Benar secara prosedural. Namun,
secara empirik dinilai curang karena pelaksanaannya tidak fair. Karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan. Karena faktor praktik penyelenggaraannya. Tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua peserta. Keadilan prosedural tidak serta-merta jadi keadilan substansial. Ya, Tonan salut banget dengan konsistensi Hakim Saldi Isra. Lebih lanjut, Hakim Saldi juga menilai penyaluran bansos terkait Pilpres. Penyaluran bansos sebagai bentuk kamuflase untuk mendukung Prabowo Gibran. Begitu penilaian Hakim Saldi. Menurut Tonan juga begitu. Bansos jadi kampanye terselubung. Menguntungkan paslon yang didukung oleh Jokowi. Hal ini disampaikan terus terang oleh Hakim Saldi. Dalam dissenting opinion terhadap putusan MK. Hakim Saldi Isra juga mengingatkan DPR RI. Menurutnya, DPR seharusnya ikut aktif. DPR harus menggunakan hak-hak konstitusionalnya. Seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyampaikan pendapat. Terkait dengan persoalan kecurangan Pilpres ini, MK tidak bisa jadi satu-satunya lembaga yang dibebani masalah itu. Mungkin MK tidak bisa lagi jadi penjaga konstitusi. MK tidak bisa jadi pengawal konstitusi lagi. Untung ada 3 hakim yang berbeda pendapat dengan keputusan MK. Ternyata masih ada hakim yang berani melakukan pendekatan progresif. Mengkoneksikan beberapa alat bukti dengan fenomena yang terjadi. Menilai bansos, sikap aparat, sampai cawe-cawe presiden. Berpengaruh signifikan terhadap hasil Pilpres. Hakim Arief Hidayat menilai ada pelanggaran yang terstruktur dan sistematis. Menurutnya, jelas ada pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia menekankan, tidak boleh ada pihak-pihak tertentu untuk cawe-cawe dalam pemilu. Sebab Presiden dibatasi oleh paham konstitusionalisme. Dipagari oleh rambu-rambu hukum positif, moral, dan etika. Pemerintahan Jokowi dengan segenap struktur politik, kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga daerah. Menurut Hakim Arief, telah bertindak partisan dengan memihak calon tertentu. Hakim Eni Nurbainingsih juga meyakini telah terjadi ketidaknetralan yang berkelindan dengan pemberian bansos di beberapa daerah. Menurut Tonan, 3 hakim ini sudah jadi pahlawan konstitusi. Walaupun mayoritas hakim lebih mementingkan unsur formal prosedural. Tapi, ada 3 hakim yang memahami secara substansial. Namun, suara mereka kalah. Barangkali sikap hakim di MK juga mencerminkan realita di masyarakat kita. Mereka yang bersikap idealis tersingkir. Menurut Tonan, apapun putusan MK, pemilu 2024 paling terburuk dan paling tidak jujur sepanjang sejarah. Kita tetap selalu semangat untuk terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan bangsa Indonesia. Yang penting,
Jaga budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Buktikan kepada masyarakat kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih dan tanpa korupsi. Akhir kata, Tonan juga mau mengucapkan selamat buat Prabowo dan Gibran. Selamat bertugas dan jaga negara sebaik-baiknya. Titik.